Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memaksakan kebenaran yang tegak. Beliau menyentuh hati dengan akhlak, dengan cinta. Kenapa ya? Aku rasa ada seseorang yang menjauh dari kita. Ilham, sudah 2 minggu tidak ikut kajian. Terakhir kulihat dia ikut kajian, tapi bukan kajian. Aku dengar namanya Abu Rayyan disebut-sebut dan dia mengajak anak-anak muda untuk berjihad. Bukan jihad, tapi radikalisme berkedok agama. Banyak yang tertipu karena butuh rasa penting. Mereka tak sadar mereka dijadikan alat. Agama itu tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci, tetapi mereka memelintir ayat dan memanipulasi dalil. Ilham lembut, membantu orang tuanya, mengaji, tapi matanya penuh amarah. Kita harus selamatkan dia. Dia bukan musuh kita. Dia teman kita yang hilang arah. Maaf Ustaz, saya juga harus ikut. Saya merasa ada yang salah dengan jalan yang selama ini saya ikuti. Jadilah ashabul haq, para pembela kebenaran sejati. Bukan dengan membunuh, tapi dengan menyelamatkan. Mereka bilang kita radikal, biarkan saja. Seperti Musa yang dibilang gila oleh Firaun. Siapa yang menang? Kita! Ustaz, perintah sudah jelas. Ledakan di mana? 2 titik di kawasan dekat masjid. Besok jam 2 petang saat mereka lengah. Tapi yang ada di sana orang baik, bukan musuh. Ada anak-anak, ibu-ibu. Siapapun yang tidak bersama kita adalah lawan. Hati-hati Ilham, kau kayak pengecut. Dulu aku masuk karena ingin menjadi lebih baik. Sekarang kenapa aku jadi monster? Ustaz, saya takut. Ini bukan jihad yang diajarkan oleh Nabi kan? Takut? Apa kalian takut mati di surga? Apakah para sahabat ragu saat kemudian perang? Tapi mereka melawan musuh nyata, bukan menaruh bom di tempat anak-anak bermain dan belajar. Itu bukan keberanian, itu kebiadaban. Jika kau tidak siap, pergilah. Tapi ingat, pengkhianat tempat yang gagal. Aku akan diam dulu, tapi hatiku tak bisa dibungkam. Dengar ini. Ledakan itu akan membuka mata mereka. 2 titik. Jangan gentar wahai pejuang. Astagfirullah, itu bukan jihad, itu teror. Lihat ini, aku menemukannya di belakang gudang. Mereka sedang meracik bahan kimia. Aku hampir ketahuan. Dan mereka berani membawa teman-teman kita ke sana. Dan adik sepupuku ikut ke base camp itu. Mereka sudah melewati batas. Ini bukan hanya sekedar menyelamatkan Ilham, tapi juga menghentikan racun sebelum menyebar. Ayo kita langsung geruduk. Kita tangkap Abu Rayyan dengan tangan kita sendiri. Tidak bisa sembarangan. Mirza hubungi aku semalam. Dia bilang mereka mencurigai ada pengkhianat. Kalau kita nekat, dia bisa celaka. Maaf, aku dengar semua. Aku juga pernah ikut mereka. Tapi malam itu aku melihat mata Ilham kosong, seolah dia sudah siap mati. Kita tarik mereka dari jurang ini. Kita bukan hanya membongkar rencana, kita selamatkan mereka dari kehancuran. Mereka bukan musuh, mereka teman kita yang tersesat. Aku siap, kita buktikan bahwa kebenaran tidak butuh ledakan, tapi keberanian. Semua bukti ada di sini, tinggal 1 langkah lagi. Tapi hati-hati, kita libatkan polisi juga. Ini bukan main-main. Gudang itu punya lorong belakang. Kalau mau mendekat diam-diam, bisa pakai jalur itu. Serius bro, itu bisa jadi jalan masuk paling aman. Bagus Yusuf, kita butuh semua informasi lokal. Walaupun sepele, kita bisa menyelamatkan orang. Kita nggak boleh kasih celah. Mereka pakai nama agama, tapi kita bawa cahaya ilmu. Aku siap bantu apapun yang bisa kita lakukan. Semua punya peran. Ini bukan aksi, ini misi penyelamatan. Kita mulai dengan ini. Bismillah untuk kebenaran.
fakta di antara kita. Tapi waktunya belum, bahan juga belum sepenuhnya siap. Diam! Kebenaran tak menunggu kesiapan. Ini perintah, bukan tawaran. Ustadz, ini bukan jihad, ini yang bukan Rasul ajarkan. Kita membunuh yang tak berdosa. Dengar Ilham, mereka yang diam adalah bagian dari kezaliman. Kau ingin jadi pengecut? Tapi Ustaz, jika ini memang benar, mengapa banyak orang menjauh dari kita? Karena mereka lemah, mereka buta. Hanya orang yang kuat yang mampu menanggung darah demi agama. Ustadz, kalau ini benar, kenapa harus disembunyikan? Kenapa rencana ini terasa seperti kejahatan? Kau sudah mulai goyah, Yusuf. Bukan goyah, aku hanya mulai berpikir. Kalau kita benar, kenapa hati kita terasa berat? Semalam aku bermimpi, ibuku menangis memelukku seolah tahu aku akan pergi. Aku juga mimpi, tapi bukan tentang surga, tentang kuburan yang gelap. Aku pun masuk ke dalamnya sendiri. Takutan adalah bisikan setan. Kita yang kejar Tuhan, bukan pengecut jalanan. Atau kita hanya pion dalam perang yang tak kita menang. Rizky, tolong. Dia percepat rencana. Dia gila. Aku nggak tahu harus apa. Mirza, dengan siapa kau berbicara? Itu ibuku. Aku hanya bilang aku baik-baik saja. Tidak ada baik-baik saja pada malam ini. Hanya ada dua pilihan, berani atau mati sebagai pecundang. Tak, bahkan orang pun punya batas. Aku tidak sanggup, aku bukan pembunuh. Mereka menyebut kita ekstrim, tapi mereka lah yang merebut tanah kita, memadamkan suara kita. Kalau kalian tak sanggup, kalian bukan ashabul hak. Siap, Komandan. Saya tugaskan Bribtu Rehan dan Bribtu Bima melakukan penyergapan radikalisme di gudang tol belakang. Bribtu Raffi langsung standby di lokasi. Siap, perintah dilaksanakan. Gudang ini ada 2 pintu, tapi ada lorong sempit ke belakang. Itu bisa mereka pakai buat kabur. Aku dengar dari tetangga sebelah suara rame sering terdengar malam-malam. Mereka latihan di dalam. Ini hasil liputanku. Laporan yang batas resep ini isinya botol dan kabel. Itu nggak wajar. Mirza kirim lokasi. Dia bilang sekarang atau tidak sama sekali. Kita tahu maksudnya. Mereka bisa bergerak malam ini. Kalau kita terlambat, bisa ada yang celaka. Gak ada waktu buat ragu. Kita harus pastikan tidak ada yang tersisa di dalam. Ini gang kecil di belakang gudang. Ini bisa jadi titik masuk polisi. Saya belum terima. Perangkat kirim laporan. Kami dapat perintah penyergapan. Tapi untuk kalian buat navigasi di lokasi. Kita nggak main-main Pak, Mirza dalam bahaya dan Ilham butuh pertolongan. Target utama Abu Rayyan. Tapi anak-anak lain jangan sampai celaka. Kita masuk diam-diam, kalian bantu-bantu lewat telepon. Kami menemukan sepasang itu. Kami tolong dan kasih mereka. Mereka cuma salah jalan. Kami akan tangani sesuai prosedur. Tapi ingat, detik-detik terakhir ini yang paling berbahaya. Teman-teman, ini bukan soal jadi pahlawan, tapi soal nyawa. Kita lakukan ini karena kita tahu mengenai.
Hari ini kita dikenang sebagai manusia biasa. Besok kita akan dikenang sebagai pembela kebenaran. Tapi Ustadz, apa kita yakin semua ini sesuai dengan ajaran? Kita bisa mati hid, tapi bukan mati syahid. Kita bisa mati sia-sia. Ustadz, bagaimana kalau rencana ini gagal? Bagaimana kalau orang yang terluka justru orang yang tak bersalah? Benar kata Mirza, Ustadz. Tiada jihad tanpa pengorbanan. Mereka bukan saudara kita. Mereka adalah kafir sistemik. Satu lemparan tanda bahaya, dua lemparan tanda masuk. Oke, siap. Kita bisa disediakan Pak, yang dilanjutkan. Siap. Siap komandan. Siap laksanakan. Izin Pak, keluar dari tim. Ada tugas dadakan dari komandan. Lanjut. Masuk. Oke, tutup, siap masuk. Tim, masuk. Sekarang dia nyalakan alat. Ustaz, saya tidak mengikut. Ini bukan dakwah, ini penyesatan. Tidak ada ruang untuk aku di antara para berjuang. Tangan di atas semua dulu. Ngapain ini semua? Allah. Jangan bergerak. Ikat dia. Cuman ingin diterima, aku kira ini jalannya. Terima kasih Mirza, kau sudah menyelamatkan kami semua. Raka, Bang dan teman-teman. Baik, Kak. Kami akan tuntaskan kasus ini lebih lanjut. Teman, Tidak berhasil, tanpa darah, tanpa nyawa. saya tidak percaya kebenaran menyelamatkan, tapi keberanian mengubah diri. Kita berhasil. Yes. Yay. Setiap manusia pernah salah, tapi yang membedakan adalah keberaniannya untuk kembali ke jalan yang benar. Saya merasa bodoh Ustaz, mudah percaya, padahal itu jauh dari ilmu. Ilmu itu cahaya ilham. Tanpa ilmu, kita mudah tertipu
oleh bayang-bayang kebenaran palsu. Saya pikir saya sedang membela agama, tapi ternyata saya hampir menghancurkannya dari dalam. Aku ikut karena ingin jadi penting, tapi penting bukan soal dipuji, tapi soal memilih yang benar. Yang kau lakukan menyelamatkan banyak orang. Kamu itu penting, tetapi dengan cara yang benar. Kita semua harus belajar dari ini. Jangan biarkan orang-orang seperti Abu Rayyan tumbuh kembali. Kita tak sempurna, tapi kalau kita saling jaga, saling ingatkan, kita bisa jadi benteng yang kuat. Aku bersyukur sempat bantu walau cuma di akhir. Tapi mulai sekarang, aku mau ikut kajian, ikut ke jalan yang lurus. Kalian tidak sempurna, tapi kalian berani. Dan keberanian seperti ini lebih besar dari peluru manapun. Kami tak hanya bertugas menangkap, tapi juga menjaga anak-anak negeri ini agar tetap waras dalam berpikir. Ya, hukum akan berjalan, tapi kami percaya hati-hati yang ingin berubah patut diberi kesempatan. Mari kita tutup dengan harapan agar tidak ada lagi remaja yang tersesat karena kesepian, karena kebodohan, atau karena kelaparan. Mari kita akhiri kajian hari ini dengan bersalam. Ayo berdiri. Kebenaran tidak selalu terdengar keras. Kadang ia hadir lewat air mata, lewat keberanian untuk mengakui salah, dan lewat langkah kecil yang perlahan menuju cahaya. Karena Islam bukan soal menang, Islam